siang semuanya. Ya. Oke. Ya, teman-teman kembali lagi bersama saya Imran Maulana Rahmat dan rekan saya Saudara Dini di acara podcast YNHC TV ya. Langsung saja, hari ini kita kedatangan tamu dari coach ya atau pelatih muda dari IKBFA atau Ikami Football atau Futsal ya, Football Academy ya, Futsal Academy. Di sini kita bersama 3 pelatih terbaik ya dari IKBFA. Sebelumnya silakan diperkenalkan terlebih dahulu buat teman-teman dari coach. Silakan dari mana dulu ya? Silakan perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fikri Rahmat. Tempat tanggal lahir 4 Sukabumi 26 Juli tahun 1996. Hobi sepak bola dan futsal. Oke, tempat tinggal Tempat tinggal di perumahan Regensi Purwasari. next. Ya, perkenalkan nama saya Anggi Putra. Tempat tanggal lahir Cianjur, tanggal 29 bulan Desember tahun 2000. Tempat tinggal saat ini Kampung Jumerilir. Dan hobi saya sepak bola. Oke, selanjutnya Ya, perkenalkan, nama saya Dede Rangga. Tempat tanggal lahir Sukabumi 17 Mei tahun 2000. Untuk hobi sama sepak bola dan futsal. ya. Untuk status kalian itu apakah sudah menikah atau belum? Kalau saya masih lajang, alhamdulillah. Ente, Saya Lajang. Lajang. Ya, Lajang saya sebenarnya. belum menikah. Oh, belum menikah. Kapan nih rencana menikah nih? Hah? Kapan mau rencana menikah? Insya Allah tahun 2023. Oh, Iya. doakan ya semuanya. Tapi udah ada pasangannya. Ya. Hah? Laki. Ya. Cewek ya pastinya ya. Next. Kalau status sama masih lajang juga, belum nikah, belum punya pasangan. Kapan nih? Ya kapan kek? Ya belum tahu. Selanjutnya ini pendidikan, riwayat pendidikan kalian nih, pendidikan formal kalian nih dari SD sampai yang perguruan tinggi itu tahunnya kapan, lulusnya tahun berapa gitu. Siapa tuh? Coba kamu dulu dong duluan. Untuk pendidikan formal awal dari MI Curug 2 tahun kelulusan 2012, dilanjut ke SMP Islam Al-Hikmah Parung Kuda lulusan tahun 2015, dan dilanjut lagi ke SMK Eka Prasetya lulusan tahun 2018, dan alhamdulillah sekarang masih dalam proses kuliah di STAI Cangkulurung Sukabumi. Cabang ya, cabang dari satu umum ya. Ya. Next. Untuk saya SD berarti saya MI ya, MI di Cicurug 2 sama. Lulusan tahun 2007-2008, dilanjut di SMP Negeri 2 Cicurug. Lulusan tahun 2011-2012, dilanjut lagi ke SMK Negeri 1 Cibadak. Lulusan tahun 2014, dilanjut lagi perkuliahan itu lulus tahun 2019-2020. Kuliahnya itu ngambil jurusan apa? Kuliah kebetulan saya dengan basic saya itu olahraga di PJKN. Olahraga. Oke, next. Untuk saya, pendidikan formal saya berawal dari MI Curug 2. Kelulusan tahun 2012 sama seperti Coach Anggi. Sama. Untuk SMP juga sama Coach Anggi di Sama lagi. SMP Islam Al-Hikmah Parung Kuda tahun lulus 2015, dan untuk SMK di SMK Hikmah Multimedia Parung Kuda untuk tahun lulus 2018.
Untuk kuliah saya belum. Oke, berarti ini semua alumni Wisdom 2 ya? Iya. NTG nya? Iya betul. Tahun berapa? Lulus 2013. 2017, angkatan yang Kapten Molar. Oh, MP. Bukan. Kapten Molar. Kapten Molar. Kapten Itu Jen. Kapten Molar itu Kapten yang Jen. kayak Subasa. Sama Dayat, sama Dayat. Oh, Dayat. Sama Dayat, Desmet. Iya. Iya. Seangkatan ya? Saya angkatan sama saya. Yang paling cukup ngaruh di Ciwidey. Mantap. Premannya preman. Kalau ya sama saya juga berarti alumni Wisdom 2. Berarti kita semua nih alumni Wisdom 2 ya. Cuman Angga sama Andi ini sekelas terus ya. SMP sekelas. Ya coba nanti coba kita ingin tahu nih untuk riwayat pendidikan sepak bolanya nih. Coba dari Anda. Saya pendidikan sepak bola di SSB Putra Siliwangi sekitar tahun 2015-2016. Untuk pengalaman yang lainnya mungkin dari seleksi Liga 3, Liga 2 dan akademinya alhamdulillah udah pernah ngerasain. Untuk yang lainnya belum ada. Seleksi di mana aja coba? Seleksi awal mula di Bayangkara U19 bareng sama Coach Andi. Ya. Terus di Bayangkara U19 sekitar tahun 2018 ya? 2018. Terus di Persikabo tahun berapa? 2016 di Persikabo. Terus di terakhir tuh di Bayangkara FC buat buat Liga U19-nya tahun 2019 kalau nggak salah. Terus terakhir di Liga 3 daerah Jakarta di ABC Wirayuda, alhamdulillah lolos ke tahap akhir. Pengalaman sepak bolanya cukup ini ya, sudah nggak bisa diragukan lagi nih. Berarti udah nggak ragu nih, Akademi IKMI FA ini memiliki coach yang berkualitas ya, berpengalaman juga. Next, kamu. Untuk saya pengalaman di pendidikan sepak bola awal dari Monster United di daerah Cigombong, Kabupaten Bogor. Dekat Lido ya, Eh, barang bisa juga. ya barang. Makasih. Dilanjut ke Benda Tunas Harapan. Terus terakhir lanjut lagi ke SSB Siliwangi Cidurug. Nah, untuk pengalaman seleksi Barang Anda. barengan Ada lagi SD bareng, SMP bareng, pendidikan sepak bola bareng juga. Iya. Duet nih kayaknya nih, duet banget nih. Duet Papai Gawil. Itu sama tuh. Yang Oh, beda. beda. Oh, beda. dari jalur. Oh, beda. Beda duetnya itu aja. Dibagi Q. Dibagi Q tuh dia itu. Next apa lagi nih? Untuk pengalaman seleksi di Bayangkara FC untuk 19 itu di tahun 2018 di daerah Depok 2. Berangkat naik apa? Tidak Berangkat naik kereta, cuman jalan secara kaki nggak? Jalan kaki. Katanya dari Ciawi pernah jalan kaki. ya pernah dulu perjuangan lah. Ada lagi. Pengalaman sih cuma itu doang. Next. Untuk jenjang sekolah sepak bola pertama itu di Monster United bareng sama Coach Andi juga sama rekan-rekan yang lain, dan anak kita bareng-bareng waktu berangkat. Terus diteruskan lagi sepak bola itu di Tunas Harapan di Tenju Ayu juga, yang juga sama rekan di sana. Untuk sekolah sepak bola cuma 2 sekolah saja mungkin yang saya ikuti pada waktu itu. Dilanjut lagi untuk tahap seleksi kita masuk seleksi itu waktu dulu di Persikabo ya, Persikabo itu tahun 2016 sama Coach Angga, dan alhamdulillah itu sebenarnya udah masuk, udah lolos tim utama, cuman sangat disayangkan karena
karena waktu itu pulang dari latihan kedua itu saya jatuh dan tidak bisa mengikuti perlombaan namanya Tropeo lawan Persika Karawang sama Depok. Dan lagi untuk seleksi dan lagi di Persebam. Di Persebam itu babak Ramadan untuk mengikuti Liga 3 pada waktu itu bersama Bang Ikio. Bang Ikio. Tapi sebelum sama Bang Ikio saya berangkat dulu sama Bang Teddy. Bang Teddy. Nggak usah kenapa kan ibu Albert kali kemananya Iya. Next ya, tadi ada iklan dulu. Next, tadi sampai mana tadi? Oh, Padang itu. Dan seleksi cuma 2 sih. Saya Sikabo sama Persebam. itu buat Pernah? Nah, ini nih pemain. saya untuk dari sepak bola pernah sih mengikuti SSB tapi cuma sekali 2 kali. SB mana? SSB Monster. Mustad? Iya, sama. Barang? Ya barang. Baru ya, subuhnya kemarin. Maka kita jam 5 di sini nyampe sana setengah 6. Oke, ini pemain ini ya, futsal Sukabumi ya. Kota. Tapi ikut ngelatih juga tadi? Kalau dari sekarang sih belum, saya masih sibuk. Sibuk sekali. Kabar. Ya, bentar ya. Konten terus. Ya lanjut tapi dia. Nah, untuk kalian itu lebih suka futsal atau bola sih? Kalau saya pribadi sih lebih suka ke sepak bola ya. Kalau untuk futsal mungkin cuma buat main-main hobi biasa aja. Kalau ke sepak bola saya cita-cita emang pengen jadi pemain sepak bola. Ya, sama saya juga. Apanya? Boleh juga sepak bola. Kalau futsal itu cuma buat iseng-iseng doang, mengisi waktu luang, buat olahraga, buat membugarkan badan. Enggak, tadi kalau posisi yang paling disenangi nih di dalam sepak bola itu apa? Oh, kalau posisi saya biasanya pemain tengah, gelandang serang atau enggak sayap kanan. Ya. Kalau Andi? Saya posisi di back saya kanan. Supadi. Oh, Spadi. Spadi Nasir. Bilang duet. Oh, duet. Yang depannya itu Ikio. Ikio ya. Ya. Kolaborasi yang bagus. Duet Mapai Gawir. Kenapa ya kalau misalnya ketawa terus tuh kalau bilang pakai gitu? Yang gitu jadi orang. Yang gitu, ya. Next topik. Apa dulu nih? Apa? Futsal atau bola? Lebih suka futsal atau bola? Kalau dulu saya lebih suka sepak bola, tapi sekarang futsal karena mungkin waktu juga ya, karena pas sepak bola kan perlu waktu yang cukup lama juga. Kalau futsal paling 1 jam 2 jam ya cukup beres selesai. Seperti itu karena juga usia juga udah cukup lumayan. Paling tua berarti. Saya nggak bisa. Posisi yang paling disebut Untuk di sepak bola, posisi yang paling saya suka itu adalah sayap kiri atau sayap kanan, tapi bukan ayam. Tapi posisi sepak bola sayap kiri atau sayap kanan itu aja sih. Kalau enggak striker biasanya dari striker juga. Oke, Striker. berarti semua berarti Anggi sama Angga suka sepak bola ya, kalau kamu futsal ya. Terus ini teman dari coach ini nih, kan pemain sepak bola nih ya. Kalau favorit kalian apa sih?
Klub favorit. Dari dalam negeri atau dari luar? Dalam negeri atau luar negeri boleh. Kalau dalam negeri lihat permainan untuk sekarang ya. Kalau lihat permainannya saya lebih suka Persebaya. Persebaya. Ya. Ya pemain tengahnya siapa tuh si Marupawa. Oh, bajik Marupawa. Berarti emang kan sekarang Persebaya juga lagi banyak-banyaknya yang dipanggil timnas ya? Ya, lagi banyak-banyaknya Persebaya. Kalau untuk tim luar negerinya saya lebih suka Manchester City. Karena pelatihnya juga Pep Guardiola. Masih saudara ya. Ya. Orang lembur situ. Lembur sih. Pep Guardiola orang lembur sih. Sering mampir ke Pep Guardiola. Ya, sering alhamdulillah. Oh. Ajak liwat aja. Kirain pacarnya ini. Pepe. Oh. Pepe. Kalau saya untuk dalam negeri sih Persib Bandung. Karena dari dulu juga. Viking dong. Masih Jawa Barat, Jawa Barat. Viking ya. Viking. Sama Oh, dia. iya. Untuk luar negerinya Chelsea. Kenapa tuh Chelsea? Karena dari Chelsea saya belajar sepak bola. Berarti Dari posisi back sayap kanan itu saya belajar dari Ivanovic, salah satu legenda pemain Chelsea. bukan di Gunawan, bukan? Banovi. Chelsea kamu Persib Bandung berarti ya? Biru. Biru blues. Kayaknya darahnya biru nih. Biru dari biru. Boleh dibuka? Benar ya? Nih, Kalau dari klub sepak bola di dalam negeri itu saya suka itu dari dulu itu Persib Bandung. Dari itu saya suka dari Persib Bandung ya. Untuk luar negerinya saya suka itu Manchester United itu dari kecil dari tahun 2007 ya. Setan merah ya. Ya dari Belum setan merah ya dari kecil lah pertama saya nonton itu Manchester United awal juga saya suka sampai sekarang dan bajunya pun di rumah banyak ada berapa belas baju Manchester koleksian gitu ya. oke. Nah, untuk Tema ente resep banget ya. kalau saya Yang menang teman saya Gak ada klub favorit gitu. Gak ada. Barca udah Bangga lagi bangga nih. Jadi kalau ini. nah untuk pemain favorit dalam negeri dan luar negeri. Kalau saya pemain favorit legenda timnas Firman Utina. Ya. Kalau Dari dari kreatif ya. ya gelandang kreatif, umpan-umpannya juga memanjain striker. Kalau untuk luar negeri saya Andres Iniesta. Iniesta. Ya, Andres Iniesta saya suka. Jantungnya Tiki Taka tuh ada Iniesta. Ya. Dia. Andres Iniesta bilang mah, udah Tiki Taka. Barca juga di bawah kan sekarang? Kita tahu sih. Ini tadi udah pergi ya. Pergi Barca di bawah. Oke. Lagi. Untuk saya pemain favorit dalam negeri Haryono. Wow, Panglima lapangan. oh kamu jenderal. Jenderal. Untuk luar negerinya Ivanovic. Oh ya tadi ya. Kirain paling Karena saya belajar sepak bola dari situ. Di belajar di ekonomi belajar gitu. Berarti sering kesana ya gitu. Ivanovic ada dari sini. Oh kalau bikin dari sini. Nah, Bikin baju enggak? Next. kalau saya dalam negeri itu Zainal Arif mantan Persib Bandung. Kalau itu dia nggak ada apa karena kalau waktu main di Persib Bandung benar-benar sampai waktu itu kejadian pernah berdarah. Soalnya sampai dia masih Perempuan itu bermain, masih ikut main. Itu dalam negeri. Kalau untuk luar negerinya beda dari tim yang saya suka. Apa? Itu di luar negerinya itu saya sukanya Ronaldinho. Oh. Karena dia tuh banyak ya sebenarnya triknya trik magic. Ya, jadi Magic banyak ya. magic ya, jadi banyak trik yang dia keluarkan yang bisa juga tuh wah betul luar biasa juga. Nanti kadang ada juga yang suka klubnya tapi pemainnya tuh beda gitu. Ya. Kalau saya mah dulu sampai sekarang Arsenal terus
Mau siapa aslinya ini bajunya. Kalau dari tim dalam negerinya saya nggak suka permainan Indonesia. Saya lebih suka luar. Cuman kalau Persib Bandung ya ikut lah. Supaya kan juga kan orang global gitu kan. Masa nggak dukung. Tapi kalau dari segi permainan kalau di Indonesia itu saya kurang. Saya harus banyak Inggris, Liga Inggris mah tak gitu kan. Nah, Permainan cepat. Jadi kita Big Four nih. Big Four, City, Chelsea, MU, Arsenal. Barcelona. Bapak ya. Beda liga. Liga Jerman sama Bang United. Review. Liga Champions MU sekarang. Arsenal mah. Gak masuk liga. Liga kaki aja dia. proses nih. Oke, selanjutnya nih. Ini kan kayak itu coach ya kemarin itu kan membawa tim dari wakil editor juga dua untuk belajar Cibinong ya. Tapi untuk nama akademinya apa sih yang kalian sedang bina hari ini? Nama akademi yang sedang bina. Nama akademi kita IKAMI FA. Kenapa IKAMI FA? Karena ini diambil dari ikatan alumni FIC 2 sebenarnya. Jadi kan kebanyakan kita itu yang membina akademi ini dari para alumni FIC 2 terutama. Tetapi mengisi dalam squad IKAMI FA ini tidak semuanya alumni FI. Akan tetapi banyak alumni lain yang masih sekolah dan sebagainya. Ini itu kita juga rangkul. Tapi tidak menutup kemungkinan dari manapun asalnya itu bisa gitu ya Bro. Ya bisa masuk ke akademi kita. Kita akan terbuka lebar untuk siapapun yang pengen berlatih di akademi kita akan terima. Asalkan disiplin dan patuh dalam aturan itu. Itu ya intinya ya. Disiplin dan patuh. Untuk sejarahnya nih, sejarah berdirinya IKAMI FA semua kan berganti-ganti ya. Dari mulai kita AFC Untuk sejarah kami FA ini ya awal mulai itu kita kan dari usia kita masih kecil itu dari CFC. Pertama kita PSCH Persatuan Sepak Bola Cibubur Bagian tahun 2008-2009 akan tetapi pada waktu itu bikin baju apa bikin stiker kita salah cetak ya bendera. Ya bikin bendera salah cetak ya. Nah jadi CFC ya akhirnya diubah namanya jadi CFC. Itu ubah lagi sampai lagi kita mengubah dengan PAS apa tuh? Pemuda akhir zaman. Namun sebelum PAS itu sebenarnya kita udah bikin IKAMI juga, Ikatan Alumni FI ya, bikin kegiatan-kegiatan para alumni MQ2 dan tahun 2019 kalau nggak salah itu dibentuknya IKAMI FA itu tahun 2019 terbentuk dan cuma belum berjalan seperti yang sekarang ataupun pelatihnya belum berjalan ataupun belum banyak seperti yang sekarang seperti itu. Boleh diminum? Boleh. Bawa apa ini? Ini wah udah mau habis. Enak banget ini. Gimana ini kalau beli? Ini kita romantis ini dari minuman Signature Drink ya dari Cidahu tempatnya buat teman-teman yang haus nih kalau siang nih. Wah, segan nih. Ya, lokasinya belah mana ini? Jauhnya jadi luas. Depan Indomaret Babakan Pari ya, sebelum PTGS. Wah, mantap ini. Harganya berapa ini bro? Harganya 10.000 aja. Mau 20.000 boleh? Kalau dari pihak online atau delivery gitu? Bisa. Via online kita bisa via WhatsApp atau Ya, mana? Jadi kayaknya ada di sini. Oh iya. Buat yang mau pesan nih, bisa romantis, mantap. Ya, ada IG-nya nggak? Ada. Coba minum dulu. Oke. Selanjutnya.
jangan terlalu tekan nih kita. Ya, santai aja. Pertanyaan selanjutnya, tujuan dari akademi itu apa sih? Tujuannya? Kalau untuk tujuan kita mencari bibit-bibit pemain muda dari kampung-kampung kecil, dan juga insya Allah tahun depan kita buat ikut APU berapa? 13. U13. Insya Allah tahun depan kita ikut. Oh iya, untuk itu singkatan apa? APU itu Akademi Akademi Futsal Indonesia. Ya. Itu tingkat apa tuh? Tingkat Ada regionalnya, misalkan regional Sukabumi, Bogor, Jakarta. Nanti nah yang juara 1 juara 2-nya diaduin lagi, main lagi turnamen Jenjangnya sampai nasional. Berarti itu turnamen besar. turnamen besar. Ya, resmi dari FFI ya kalau asosiasi futsal. Tepuk tangan semuanya. Selanjutnya tuh tujuannya ada apa lagi tuh? Ada lagi ya tujuan dari selain apa merangkul anak-anak gitu yang punya bakat futsal. Ya, intinya gini, kita siapapun yang itu yang suka sikuli bunda atau sepak bola atau futsal, kita akan didik dan menjadikan anak itu menjadi anak yang berprestasi. Dan banyak juga anak-anak kita yang sekarang yang ikut juga di luar bunda yang dulunya kita bimbing dari nol sampai sekarang sudah masuk ke tim utama dari sekolah lain, akademi lain ke sekolahnya lain. Alhamdulillah, karena kita awal dari nol terlebih dahulu ya Gus ya. Dari awal dari nol terlebih dahulu membimbing anak-anak sampai bisa. Terkadang kita juga suka ada yang diminta, Coach ada gak usia ini di akademi situ? Nah, kita kadang masih buat turnamen. Sudah punya relasi ya relasi buat beberapa ini ya, pengembangan bakat si anak tersebut ya. Oke, buat Andi nih, saya tanya nih, Andi, ada berapa sih jumlah peserta didik di Italia itu? Untuk saat ini jumlah peserta didik sekitar ada 30 lebih. Putranya 30, benar 30 lebih putranya. Putri, oh ada putra, ada putri Ya, ya. Kalau putranya 30, putrinya berarti sekitar 20 orang ada. 20 orang. Berarti total peserta akademi di sini tuh udah sampai 50 lebih ya? Ya. Alhamdulillah. Next, Berapa kategori usia di FA itu? Ada berapa usia, misalnya di 13, 16? Kalau untuk kategori kita berapapun usianya, insya Allah kita siap buat membimbing. Tapi kebanyakan usia 12-13 ya. Ya 12-13 kita fokus ke usia itu dulu. Untuk Liga API juga kan tahun depan. Jadi fokus ke situ. Untuk yang lainnya juga banyak, kelahiran 2009, 2010, 2011 dan seterusnya. Banyak juga Pak. berarti dari ya, tapi yang penting ya apalagi yang bijak ya kita masih jauh tuh apa kalau misalkan cita-citanya jadi pemain bola itu emang harusnya dari usia segitu lah. Terus kalau kita pengen tahu tuh gimana sih tempat latihan dan kapan waktunya itu gimana? Untuk sementara kita latihan di Gor Sentral dan nanti kita akan buat lapangan sendiri ya. Wih, mantap sekali. Mantap sekali. Untuk lapangan Ya, kita apa ya? lapang itu ya. Untuk lapang yang dibuat nanti ada di kampung ini, Kampung Berlir. Insya Allah beberapa bulan ke depan jadi. Wih, mantap. Di bawah ini lapang tanah, jadi kita bikin lapang untuk latihan anak, jadi tidak selalu tidur, tapi untuk keringanan si anak juga. Terus kalau untuk saat ini setiap hari apa tuh kalau latihan itu setiap hari apa dan jam berapa dan sampai jam apa? Untuk harinya sih hari Minggu ya. Utamanya hari Minggu jamnya jam 8
selesai. Tapi kalau ada waktu luang, kita ada latihan apa namanya? Latihan tambahan juga. Tiap hari Rabu, ya, Rabu sama Jumat. Jumat jam 2 Ya, jam 2. Tapi yang utama itu hari apa? Hari Minggu. Oh, hari Minggu berarti ya? Ya. Wah, hari Minggu berarti ya. Cuma ada latihan tambahan buat menjaga fisik. Ya. Menjaga fisik. Jadi kalau bisa dibilang 1 minggu itu 3 kali latihan. Oke. Next. Bagaimana sih cara daftar menjadi peserta didik IKMSA? Gimana gitu maksudnya kalau mau ada yang daftar gimana? Kalau karena kita kan belum membuat formulir pendaftaran, jadi siapapun itu anak yang mau ikut latihan datang aja pada waktu latihan, saya ikut latihan. Ya. Nanti insya Allah kedepannya next time nanti insya Allah kedepannya kita akan bikin formulir pendaftaran, kita bikin lagi seperti apa uang pendaftaran sebagainya untuk apa? Untuk fasilitas dan sebagainya. Buat anak-anak juga terutama. Kalau mau ikut latihan ya datang aja berarti ya. Ke gor atau di sini Ya. bilang aja ke 3 pas ini. Atau bisa hubungi IG kita di kami _CHFA. Oh, saya Ya. Ada kami ada saya. Di IG-nya tuh ya. Catat ya. Follow juga. Ya. Oh ya. Kalau saya udah follow. Saya udah follow ya. Belum. Saya udah berteman. Oh, udah. Update kurang update. Tapi kisah romantis sudah follow loh. Udah. Kisah romantis sudah follow. Ini dia mau ini udah mulai kita dari Saya aktifnya IG di kisah romantis. Kalau IG pribadi tidak aktif saya jangan. Nah, berarti untuk selanjutnya nih dari dulu sampai sekarang ini prestasi apa aja sih yang udah diraih dari KBMA? untuk IKMK untuk prestasi dari tahun 2000 saya menjabat sebagai pelatih itu tahun 2000 berapa ya? Itu berapa ya? 17 ya? Yang 72 itu yang 2002 waktu itu di Kecamatan Curug antara MI itu tahun 2017 lanjut lagi tahun 2 tahun ke depannya itu juara juga antara MI juga juara pertama juara ketiga dan Cidahu sehingga juga turnamen persahabatan itu juara 3 kalau salah sama keempat. Saya juga itu lagi Cidahu juara kedua untuk persahabatannya, juara kedua juga untuk persahabatannya itu Cicurug, Cidahu, Parpura dan sekitarnya. Kabupaten Sukabumi. Lanjut lagi untuk prestasinya. Yang terbaru kemarin deh. Liga santri, liga biasa nih kita rayain untuk anak-anak seperti silaturahmi. Nah yang kemarin alhamdulillah ya ada juara kedua antar SBMI di Jago sudah dapat. bisa banget sih kalau sunat ya bukan Jago tapi gitu lah. Berarti karena biasanya dia Bisa bilang banget. ya ada Sukabumi yang Sukabumi perwakilan kita doang berarti Iya. ya. Satunya Sukabumi perwakilan kita. Dan Di mana tadi kemarin? itu Di Binong. Cibinong, Kabupaten Bogor. dan mereka pun kaget pas tanya ini dari mana, kita dari Cicurug Sukabumi. Hah? Benar ini Cicurug Sukabumi? Ya benar kita Cicurug. Jam berapa berangkat? Jam 6. Jauh-jauh ke sini pasti ada target ya. Ya kita target kan juga ada target dari awal ya. Dari awal. Iya. Alhamdulillah. Itu kapan kemarin juara? Hari apa kemarin? 1. Hari Sabtu. Dengar-dengar juga katanya ini ya. Kalian juga menjadi coach terbaik ya, coach terbaik. Jadi pulang itu kita berarti kalian dapat 2 piala. Ya. Coach terbaik sama juara 2. Makanya IKBFA ini jangan main-main nih. Udah menjadi coach terbaik nih di acara pertama kali berarti ya. Pertama kali ikutan di Cibinong itu ya. Ya. Sebelumnya kita ikutan turnamen gitu kan di
Forum Muda pengadilan sepak bola. Oh ya, sepak bola seminggu sebelumnya. Ya, sebelumnya. Yang di Ciberung itu baru pertama kali kan? Ya. Ini season 2 ya? Ya. Ya, season 2. Ini baru pertama kali. Kalau dulu itu tahun-tahun katanya SMP. Oh, Belum SMP. ada SD, Belum ada. belum ada. Jadi, belum ada. Bisa dibilang awal. Perdana perdana ya. Itu udah juara 2. Ya. Juara 2. Berarti tahun depan kita juara 1 ya? Insya Allah. Buat anak-anak nih, buat anak-anak semangat lagi berlatihnya, jangan lesu, jangan malas-malasan, tepat waktu terutama Latihannya. intinya ya disiplin. Disiplin ya. Soalnya saya juga tuh lihat tahu Bang Boyang aduh. Gara-gara nggak disiplin dia jadi jarang main, aduh. Jadi next ini untuk terakhir ya. Cita-cita kalian itu apa sih cita-citanya? Yo, udah jelas kalau saya cita-cita saya jadi pemain sepak bola dan pengen masuk timnas insya Allah. Amin. Cita-cita saya dulu pengen jadi pemain sepak bola, sama insya Allah sekarang juga masih dipertahankan cita-citanya untuk menjadi pemain sepak bola. Bukan jadi master selalu. Itu dengan darurat. Kalau cita-cita waktu kecil sampai saya lulus setelah sekolah, cita-cita jadi pemain sepak bola. Setelah itu karena saya sekarang basic guru, jadi cita-cita saya bukan saya jadi pemain sepak bola, tapi anak-anak yang saya didik jadi pemain sepak bola, pemain futsal, profesional gitu namanya. Akhirnya dan kan cita-cita saya itu ya udah dicapai, udah ngejar cita udah waktu kita udah apa? Ikut aja, jadi berarti kita ngaji kalian dulu ngaji sama dulu di Institut 2 juga, alhamdulillah saya ngaji di Institut 2. Selain ini kesan dan kesan untuk peserta didik ini dari siapa dulu? Nanti dulu kesan dan kesan untuk peserta didik dari IKM FA ini apa? Ada nggak kesan dan Misalnya untuk peserta di IKM FA sih, saya pengen mereka latihannya lebih minum dulu capek deh ngomongnya capek nih kalau kesan motor ya untuk peserta didik sih latihannya untuk supaya lebih giat lagi dan fokus dan lebih rajin lagi, disiplin. Itu sih. kesannya ada kesannya kesan melatih Nah, berkesan kan. berkesannya apa? Berkesannya itu apa ya? Ada kan kalimat-kalimat yang tidak bisa saya uraikan atau ungkapkan. Saking saya Cinta mungkin ya sama ada peserta didik. ya saja. Oh iya. Siapa? Enggak. Kalau pesan-pesan untuk peserta didik kami Eva, jaga kesehatannya, lebih rajin lagi latihannya terutama, dan ikuti arahan pelatih. Itu yang paling penting. Kalau pesan sih, alhamdulillah senang karena banyak juga yang minat buat ikut latihannya, sama menyalurkan hobi juga kan, futsal ya. Jadi pesannya itu aja. Untuk pesan untuk anak-anak jangan mudah menyerah, apapun itu jalan ke depan, terutama disiplin dalam soal latihan, patuhi namanya yang berbicara oleh coach yang ada di sini, patuhi apa yang dibicarakan oleh pelatihnya, karena pelatih memberikan suatu materi itu pasti itu dia mereka pribadi. Untuk apa kesannya melatih di sini itu bahagia, capek, ya. Tapi bahagianya kenapa? Bahagia karena apa? Kita hobinya sama dengan anak-anak sepak bola, ya. Kebahagiaan terhibur pada waktu kita melatih ataupun bermain. Dan
capeknya kenapa? Capeknya karena setelah pulang ajar langsung latih. Apalagi kalau misalnya anaknya susah diatur, pasti kalau capek. Tapi itu menjadi rintangan bagi kami, ujian bagi kami bagaimana cara bisa diatur dan bisa patuh terhadap pelatihnya. Oke, sudah ya. Ada yang mau ditambahkan? Siapa? Cukup mungkin ya. Cukup ya. Oh iya, ini minta doanya buat nanti insya Allah kita IKMK akan ikut serta di turnamen futsal yang ada di Palu Bogor insya Allah nanti. Berapa kapan? Tanggal 6 Februari. Tanggal 6 Februari itu putra putri juga. Minta doanya buat semuanya ya, semoga dapat hasil dari sana. Ini siapa tahu juga nanti ada yang mau jadi donatur ya. Ya. Oh, donatur ini buat Beribadah. Kita kan punya rezeki lebih, misalkan ini ada yang mau turnamen ini, kasihan kan kalau keuangan kita ini kita kasih. Betul banget tuh, kita butuh donatur buat kegiatan Sponsor juga sama. Nah ini salah satu nih. Nanti saya kalau soal kedepannya bisa romantis di sponsor. Amin. Soal kedepannya yang bisa romantis di sponsor. Kebetulan untuk buat jersey juga kita lagi coba bikin. Berapa tuh jasa ya gitu? Nah, untuk jersey kita satu stand itu sekitar 120 ya. Kalau mau buku sama kaos kakinya kita 150 kali Ya. 12 dulu berarti ya. Ya, Tergantung anak yang muda. tergantung yang ikut aja. Kita nggak ngempanin harus ikut, kamu harus ikut tidak? Itu nanti kita sama-sama kita cari sponsor ya. Ya. Buat sponsor Oh, ada. jersey. Dan insya Allah nanti yang ada di sini pun yang ada di sini itu menjadi keluarga dari kami. Karena kita satu apa ya? Satu yayasan, satu rumpun ya. Di HCI itu sama TV. Dit, ada yang mau ditambahkan mungkin dari pemain futsal Sukabumi? Ini kota Bogor nih, kota Sukabumi nih. Ya pokoknya lebih semangat lagi latihan. Oke. Ini Pak Rana nih ada salam nih. Jadi yang lebih semangat lagi latihannya. Yang berpaksa. Sedini. Ini ada ini salam dari Sukabumi katanya semangat lagi latihannya. Ini ya bukan saya. Saya bukan. Ini udah digedaki. Biarak dapat ayam. Ada sakit dah. Mulai sebat. Oke. Ya cukup sekian podcast hari ini. Semoga Anda juga podcast hari ini dapat menjadi amal baik bagi kita semua. Amin. Semoga untuk podcast ini dapat lebih bersabar lagi dalam peserta didik dari kami FA, dan semoga cita-cita yang dia harapkan tadi itu bisa tercapai. Oke, kita cukupkan sekian. Saya Yuda Maulana Rahmat dan rekan saya Dibni. Pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.